Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diklat semua, salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Iyana Widyaswara dari Balai Diklat Kehutanan Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem proyeksi dan sistem koordinat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kita dapat menjelaskan apa itu sistem proyeksi dan apa itu sistem koordinat. Bahwa sistem proyeksi adalah metode atau cara bagaimana menentukan bentuk bola atau mentransfer bentuk bola kuning sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bidang datar. Nah, proyeksi peta dapat dibuat untuk menjaga salah satu aspek dari distorsi karena akibat dari pendekatan bumi yang bentuknya bulat kemudian dirubah menjadi sebuah bentuk datar. Tentunya ini akan menimbulkan distorsi. Apa saja distorsinya? Salah satunya adalah distorsi terkait dengan ruas, kemudian bentuk, arah, jarak, serta diri. Ada beberapa sistem proyeksi yang kita kenal. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa sistem proyeksi saja. Yang pertama adalah proyeksi silindris. Proyeksi silindris merupakan suatu proyeksi yang mana garis meridian dipetakan secara vertikal, sedangkan garis latitud dipetakan secara horizontal. Sistem proyeksi ini bekerja dengan cara memproyeksikan bumi ke dalam suatu tabung. Nah, peta Mercator yang sering kita lihat merupakan contoh dari proyeksi silindris ini. Nah, proyeksi silindris seperti yang dapat dilihat pada gambar memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah pelebaran di bagian utara dan selatan. Semakin jauh dari titik ekuator, semakin besar distorsi peta yang terjadi. Hal ini terjadi karena bidang bumi tidak menyentuh langsung pada bidang proyeksi. Kedua, proyeksi kerucut atau conical system proyeksi, di mana sistem proyeksi yang mana garis meridian dipetakan pada garis-garis yang keluar dari titik pusat proyeksi. Nah, sistem proyeksi ini bekerja dengan cara memproyeksikan bumi ke dalam suatu kerucut. Semakin jauh dari titik tengah proyeksi, distorsi yang ada akan semakin tinggi. Sistem proyeksi konikal umumnya digunakan untuk menggambarkan daerah lintang tinggi dan proyeksi datar. Sistem proyeksi yang ketiga yaitu sistem proyeksi azimutal, umumnya digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Nah, yang keempat, sistem proyeksi UTM. Sistem proyeksi UTM merupakan salah satu proyeksi peta yang cukup dikenal. Pada sistem proyeksi ini didefinisikan posisi horizontal dua dimensi X, Y, UTM dengan menggunakan proyeksi silindris, transversal, dan konveks yang memotong bumi pada dua meridian standar. Seluruh permukaan bumi dalam sistem koordinat ini dibagi menjadi 60 bagian yang disebut sebagai zona UTM. Setiap zona ini dibatasi oleh dua meridian sebesar 6 derajat dan memiliki meridian tengah sendiri. Sedangkan sistem koordinat merupakan kesepakatan tata cara menentukan posisi suatu tempat di muka bumi ini. Dengan adanya sistem koordinat, masyarakat menjadi saling memahami posisi masing-masing di permukaan bumi. Dengan sistem koordinat pula, pemetaan suatu wilayah menjadi lebih mudah. Sistem koordinat terbagi menjadi dua, sistem koordinat UTM dan sistem koordinat geografis. Sistem koordinat geografis digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa. Titik di utara garis khatulistiwa dinamakan dengan lintang utara, sedangkan garis
di selatan Khatulistiwa dinamakan lintang selatan. Sedangkan garis bujur yaitu vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di bumi, yaitu di Greenwich, London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Titik di berat bujur 0 derajat dinamakan bujur barat, sedangkan titik di timur 0 derajat dinamakan bujur timur. Perpotongan antara garis bujur dan melintang yang dinamakan dengan koordinat peta. Contoh di bawah ini, yaitu dibacanya 10 derajat 21 menit 20 detik lintang selatan. Nah, bagaimana menghitung jarak dari titik A ke titik B? Misalnya dalam satuan koordinat geografis. Di sini berapa jarak antara titik 5 derajat 20 menit 20 detik sampai dengan 7 derajat 25 menit 30 detik. Nah, jarak di antara dua titik ini tentunya dikurangi, yaitu hasilnya 2 derajat 5 menit dan 10 detik. Bagaimana merubah jarak ini ke dalam meter? Hasil perhitungannya sebagai berikut. Ini merupakan hasil konversi di mana bahwa bumi 360 derajat dibagi dengan keliling bumi, sehingga nanti dalam 1 derajat yaitu besarnya sebesar 111.322 meter. Begitu juga dengan menit dan detik, dikonversi sesuai dengan nilai dari konversi derajat ke dalam keliling bumi dalam satuan meter, sehingga ditemukan jarak antara titik A dengan titik B sebesar 232,38 km. Yang kedua, sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator. Untuk koordinat UTM, bumi dibagi menjadi 60 zona bujur yang dimulai dari lautan teduh atau pertemuan antara garis 180 derajat bujur barat dengan 180 derajat bujur timur, di mana masing-masing zona bujur memiliki lebar 6 derajat atau 667 km. Garis lintang UTM dibagi menjadi 20 zona dengan panjang masing-masing lintang adalah 8 derajat atau 890 km. Zona lintang dimulai dari 80 derajat lintang selatan sampai dengan 72 derajat lintang selatan, diberi nama dengan zona C, sampai dengan zona X di 72 derajat lintang utara sampai dengan 84 derajat lintang utara. Untuk huruf I dan O tidak digunakan. Pada sistem koordinat UTM biasanya terdapat pembagian waktu berdasarkan zonasinya. Di Indonesia sendiri terbagi menjadi 16 pembagian zonasi waktu. Pembagian zonasi waktu di mana terdapat garis yang memisahkan dari garis khatulistiwa. Untuk daerah yang berada di garis khatulistiwa akan mempunyai kode N, sedangkan yang berada di bawah khatulistiwa akan mendapatkan kode S. Demikianlah sekilas tentang sistem-sistem proyeksi dan sistem koordinat. Mudah-mudahan dapat dipahami dari penjelasan saya, dan kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.